Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hukum kurban sunnat muakkad. Dalam hadis diungkapkan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban. Berarti sama Nabi kurban ini wajib. Umirtu bin nahri, sama aku wajib kata Rasul. Wa sunnatul lakum, tapi sama kamu wahai umatku kurban ini sunat. Sunat ni sunat aini apa sunat kifayah? Jadi sunat ni macam fardu juga. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini sunat ni ada sunat ain, ada sunat kifayah. Kurban ini apabila dalam satu keluarga orangnya banyak, maka dengan berkurban seekor saja orang yang salah satu dari keluarganya, maka jatuhlah menjadi sunat kifayah. Artinya satu orang yang berkurban, maka cukuplah satu keluarga dapat pahala sunat kurban. Namun andai seandainya orang itu cuma sendirian dialah, kalau kita bilang pangladu, panglima lajang tua, dia meninggal semua, maknya dia meninggal, ayahnya meninggal, adik kakaknya tak ada, sendirian dia di rumah. Maka ini menjadi sunat aini, dialah yang berkorban. Jadi kalau ibu, enaklah laki ibu berkorban, ibu aman, dapat pahala sunat korban. Jadi duit laki ibu potong korban, duit ibu beli emas, ya kan? Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang yang menjadi masalah ini berkurban, tapi ayahnya sudah meninggal, dia banyak duitnya, dibolikannya kambing seekor, kurban atas nama ayah. Macam mana kira-kira? Inilah Bu, dalam paham ini di antara ulama itu berbeda pendapat. Maka tidak boleh kita langsung mengaku mati. Ya, yang berkorban atas nama orang yang meninggal tak sah, tak boleh. Karena ada ulama yang menganggap ini sah. Ini mau kita bahas ini. Penekanan kurban ini luar biasa, Ustaz, luar biasa. Maka adalah usa'atun falam yudhahi fala yuqaribunna musallana. Kata Rasul, kalau kamu punya kelapangan, maksud kelapangan ini duit ada, yang mau dikorbankan ada, lembu ada, kambing ada. Adanya orang punya duit tapi yang mau dikorbankan tak ada. Lembu tak ada, udah habis, kambing udah habis. Terpaksa ibu dikorbankan, tak mungkin. Iya kan? Nah, siapa yang punya kelapangan, maksudnya duit ada, yang mau dipotong pun ada, tapi tak mau dia berkorban, fala yuqaribunna musallana, jangan kamu dekati tempat sembahyang kami. Artinya secara adab, iya, memang tak beradablah orang muslim yang banyak uangnya tapi tidak berkorban. Memang tidak beradab. Duit banyak tapi tidak mau berkorban. Karena ini ada nilai perintahnya, maka jatuhlah hukumnya sunat muakkad, sunat yang diberatkan. Jadi belum sampai wajib. Kenapa? Karena bertemu dengan hadis yang pertama kita baca tadi. Umirtu bin nahri wa sunnatul lakum. Aku diperintahkan kurban, wajib kata Rasul, tapi sama kamu sunat. Digabungkan ini hadis, maka jatuhlah hukum kurban mazhab Syafi'i sunat muakkad. Lalu kalau mengorbankan ustaz atas nama orang yang telah meninggal, macam mana ceritanya? Ini kita bahas dulu. Adanya dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak sah. Betul, ada. Bacakan dulu
pendapat ulama. Nama ulamanya Muhyiddin An-Nawawi. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idzni. Tidak ada cerita kurban yang mengorbankan itu dikorbankannya atas nama orang lain, tapi orang lain tak tahu dia dikurbankan. Paham Ibu itu? Ada si lokot, dibolinya lembu seekor. Berapa ekor tuh Bu? Kalau lembu seekor, untuk berapa orang? 7. Pakainya nama dia satu, Lokot bin Moncon. Jadi berapa lagi? 6 jadi masukkannya wa upi 1, wa butep 1, wa tengah 1. Dimasukin 6 orang, tapi tidak permisi. Namanya dia orang kaya. Oh, tak permisi dia. Sebagian ulama mengatakan kalau begini tak sah. Mesti tahu dia namanya dikorbankan. Tapi sebagian, tidak semua. Itu dia. Maka dibilang sini wala an mayyitin in lam yusi biha. Begitu juga kalau mayat yang sudah meninggal, kalau mayat meninggal ya. Kalau ada mayat hidup lagi ya. Kalau ada mayat hidup pula namanya. Begitu juga kalau sudah meninggal dia tidak boleh dikorbankan atas nama dia kecuali mayat itu waktu hidupnya berwasiat. Ini satu paham. Jadi kalau ibu anda ikut paham ini, ikut ibu lah. Tapi jangan ribut ibu kalau ada orang pun paham lain. Anda ikut ibu paham ini, sama aku kalau tidak ada wasiat yang meninggal kita usah paham. Kata ibu, rupanya ibu takut habis duit. Iya kan? Karena awak beranak ini ada 5 anaknya, 1 kaya polit sikit, 1 lagi kaya polit banyak, 1 lagi kaya tak bisa minta tolong, 1 lagi kaya dermawan. Jadi yang dermawan ini adalah kita kurban kalau ayah kita bayar. Ada adik tak ada kurban atas nama yang sudah meninggal, tak ada itu katanya. Mungkin entah karena politnya, entah karena hukumnya, tak tahu. Tapi karena hukum, kalau seandainya karena hukum, sesungguhnya ada ulama yang membolehkan. Mari kita bahas. Kenapa Ustadz ada ulama mengatakan tidak sah kurban kalau sudah meninggal? Ulama yang mengatakan tidak sah, dia begini. Ini setiap ibadah ada niat. Saya ulangi, setiap ibadah ada. Maka niat ini fokus pada orang yang melakukan niat. Kalau macam mana mayat anggap berniat sudah jadi sokar dia, begitu paham kawan ini. Macam mana mayat mau berniat hendak berkorban, dia saja sudah meninggal. Maka jatuhlah hukum menurut ulama ini tidak ada kurban kalau sudah meninggal. Baik. Ulama yang lain dari mazhab Syafi'i pun ada juga berpaham itu, mazhab yang lain ada. Kita baca. Law dhaha an ghairihi bi ghairi idnihi lam yaqa' anhu. Kalau ada orang yang berkorban atas nama orang lain tapi dia tidak permisi sama orang itu, maka tidaklah jatuh nilai tidak sah kurban. Berarti sama dengan yang di atas tadi ya Bu. Wa ammat tadhiyatu 'anil mayyit, adapun berkurban untuk mayat, faqad atlaqa Abu Hasan Al-Ubbadi, maka berkatalah seorang ulama namanya Abu Hasan Al-Ubbadi, jawazuha, boleh. Ini ulama yang membilang bahwa li'annaha darbun minas sadaqah, karena kurban itu adalah bagian daripada sedekah. Was sadaqatu tasihhu, sedangkan sedekah itu yasihhu 'anil mayyiti, sah bagi mayat. Wa tanfa'u huwa, bermanfaat bagi mayat. Wa tasilu ilaihi bil ijma', kemudian secara ijma' ulama sedekah untuk mayat boleh tidak? Sepakat ulama sedekah untuk mayat sampai pahalanya. Makanya ini dasar pemikiran Abu Hasan Al-Ubbadi.
lebih gampang memahami begini. Ibu, ada orang meninggal. Misalnya ayah kita lagi bilang, ya kan? Jadi ibu agak banyak rezeki, ibu potong ayam. Ayam lihat muka rumah ibu potong, kan? Sah. Udah ibu potong, ibu masak, ibu bayar sama yang punya rumah ayam tadi, barulah ibu panggil 6 orang. Jangan banyak-banyak kali, tak cukup. Kalau seekor ayam 6 orang aja, biar agak banyak dagingnya. Ini diundang sekampung. Dapatlah ceker ayam tu sama awak, ya kan? Jadi ibu kasihlah orang makan 6 ni. Apa kata ibu? Ini sudah kau untuk ayahku, yo. Kira-kira sah apa tidak? Berpahala apa tidak? Berpahala. Itu ayah ibu dia sudah meninggal apa tidak? Kalau begitu ceritanya sama dengan kasus ini. Sama dengan ini yang disedekahkan orang dalam musola. Bolehnya tanah. Ini wakaf ayahku, ya. Duitnya duit anaknya. Sah apa tidak? Kalau begitu, kurban dan sedekah ini adalah bagian yang sama. Ya, kalau sedekah boleh untuk si meninggal, boleh untuk orang yang telah meninggal dunia. Lalu kenapa pula kurban tak bisa? Maka Abu Hasan Al-Ubadi beranggapan sah. Ini pendapat yang mengatakan boleh. Makanya maksud saya, besok jangan pada ribut. Ada yang ribut, kita tengok. Almarhum Hasan Purba. Kalau kurban sudah mati, jangan ribut awak, kena ada pendapat yang membolehkan dan yang mengatakan sampai. Kalau tak onda tak usah. Kalau yang atas nama yang meninggal boleh. Yang tak bagus tidak berkurban dia. Dia tidak, ayahnya tidak. Ada itu. Duit banyak. Banyak begini. Ini ku tengok tahun ni agak sikit berkurban ni. Iya. Ini berapa ekor tahun di sini? 20 ekornya jangan maksudnya. Jadi berkurban, jangan payah-payah berkurban. Iya, duit tu, Bu. Kadang-kadang awak susah, musim susah, jangan susah berpesta tiap malam kita. Bagi buat tiap hari. Kereta baru main terus. Baju baru walaupun kredit main terus. Tapi ketika beramal susah. Nanti disusahkan Allah betul. Ada dulu orang banyak tak mau bersedekah, tiba-tiba masuk rumah sakit. Bernafas pun bayar. Pakai apa selama baik? Pakai apa itu? Oksigen itu berapa itu? Kadang-kadang dokter di pabosarnya pula oksigen itu berbayar, bercoba habis. Manahan kena membayar. Baik, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, idza awsal mayyitu bitadhhiyati anhu aw waqafa waqafan lidzalika jazal bil infaq. Apabila si mayat berwasiat untuk berkurban atau berwakaf, maka jaza, bolehlah statusnya itu, diterimalah hukum itu menjadi bagian daripada infak. Berarti dia menyamakan antara kurban sebetulnya satu grup dengan infak. Fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairuhu wajaba 'alal waris infadhu dzalika. Andai sebelum meninggal dia nanti mutet, ya, saya bukan nanti mutet, ya. Kalau mati ayah ni, kurbankan kau ayah, itu namanya apa namanya? Apa namanya? Wasiat. Itu ada tanah ayah 1 hektar sawit itu duitnya khusus untuk mengorbankan ayah setiap tahun. Itu mesti dilakukan. Oh kau bang, kalau mati aku jangan kau kawin lagi. Itu lain wasiat itu, ya. Itu lain wasiat itu. Kalau kurban ini, maka mestilah ahli waris. Kalau begitu ceritanya, kurbankan waktu. Wa amma idza lam yusa biha fa arada al-warithu aw ghairuhu ay yudhhiya anhu min mali nafsihi. Namun ketika dia tidak menjatuhkan wasiat, fa arada al-warithu aw ghairuhu, tapi ahli warisnya atau orang lain, misalnya kawannya, dia dulu sama misalnya meninggal ni Wak Leman, berkawan dekat sama Wak Ahmad. Wak Ahmad ni sukses karena dapat janda muda, duitnya banyak. Wak Leman kurbankanlah.
kata dia. Tapi tidak ada wasiat wa aman. Tak ada wasiat wa leman sama wa amat tadi. Maka ceritanya, ya, dalam kitab ini mari kita berangkat ke pendapat imam-imam. Dhahabal Hanafiyah, menurut ulama-ulama bermazhab Hanafi, wal Malikiyah, ulama-ulama bermazhab Maliki, wal Hanabilah, ulama-ulama bermazhab Hambali, kemudian sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah ila jawazi tadhiyati anhu, kepada bolehnya mengorbankan walaupun tidak jatuh wasi. Illa annal Malikiyah, tapi ulama-ulama Maliki ajazu zalika ma'al karoha, boleh tapi kurang bagus. Boleh tapi kurang bagus. Maka disitulah ada orang berpendapat udah gini aja, namakan saja nama yang hidup, tetapi pahalanya dihadiahkan sama yang mati. Begitu. Bagi yang tak sependapat, kerjakanlah begitu. Berarti kurbannya dua lah. Berkurban di atas nama yang dia, tapi pahalanya untuk yang mati. Kurban untuk dia mana? Jadi boleh. Ya, tapi kurang bagus kata Imam Maliki. Tapi kalau yang mazhab Maliki, kalau mazhab yang lain mengatakan boleh. Tidak ada tak bagusnya. Bagus. Kenapa? Wa innama ajazuhu li'annal mauta la yamna'u taqarrubu 'anil mayyit kama fi shadaqati wal hajj. Karena mereka para ulama-ulama yang menganggap boleh tadi mengatakan walaupun sudah meninggal, walaupun sudah jadi mayat, tapi tidak ada penghalang dia untuk mendekatkan. Tidak ada halangan dia untuk mengadakan taqarrub kepada Allah. Inilah masuk paham ulama ibu, kenapa ibu membacakan Quran dihadiahkan kepada si mayat. Karena ibu yakin walaupun sudah putus amal si mayat ini, tapi kalau orang untuk mendekatkan dia kepada Allah bisa, anak-anaknya. Betul tidak? Misalnya anaknya 12. Inilah bang, karena kita kajikan ayah kita di seminggu. Abang sejam ini sampai 1 jam. Habis itu kakak bagi orang itu seminggu 12 orang. Bisa apa tidak? Bisa. Artinya apa? Mayat itu walaupun sudah meninggal, amal dia putus untuk dia mengerjakannya. Tapi kalau untuk orang yang bekerja untuk dia, mengamalkan untuk pahala sama dia, sampai. Udahlah bang, capek-capek kali bang. Udahlah, yang penting kita bereskan hutang ayah kita dulu. Ini kan gara-gara hutang kan jauh ini ayahnya, mayat ayahnya, jauh ini ruh ayahnya dari Allah. Betul? Dihalangi kita bereskan hutang ayah kita dulu. Daripada kita kurbankan ayahnya, kita bayar hutangnya. Abang berapa? 1. Kau 1. Kau 1. 12 orang dapat 12 juta tak 12 ribu. 12 ribu. Jadi dibayar orang inilah hutang tadi. Sekarang yang bayar hutang ini siapa? Anaknya yang membayar hutang, tapi tidak ada halangan anaknya untuk mentaqarrubkan ruh ayahnya kepada Allah dengan melunasi hutang ayahnya di dunia ini. Begitulah pemahaman ulama ini dengan status kurban. Jadi tak salah ya, kalau mau silakan. Banyak ibu berlobby kurbankan atas nama ayah awak. Kadang-kadang anak ni coba lupa sama ayah emaknya. Ada sukses dia lupa sama ayah emak dalam kubur. Jangankan dalam kubur, belum aja ayah emaknya lupa ya gara-gara bininya, gara-gara lakinya, iya kan? Makanya dekat-dekatkanlah. Walaupun sudah meninggal ayah emak kita, at-taqarrub untuk mendekatkan kepada Allah, emak ayah kita yang sudah meninggal tadi, masih ada upaya dari anak-anaknya yang itu, termasuk membayar hutang seperti itu. Terima kasih, semoga bisa dimanfaatkan, dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.